Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hamidah dengan NIM 24201-047 dari Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Timur. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul Sumber Ajaran Agama Islam. Sumber ajaran agama Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran adalah kitab suci dan sumber utama yang berisi petunjuk hidup dan hukum-hukum. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang melengkapi dan menjelaskan Al-Quran. Ijma adalah kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Qiyas adalah analogi yang digunakan untuk menetapkan hukum baru berdasarkan persamaan sebab dengan hukum yang sudah ada. Memahami dan mengikuti sumber-sumber ini membuat umat Islam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Seperti yang sudah saya bahas tadi, sumber ajaran agama Islam itu terdiri dari 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijma, dan yang terakhir yaitu qiyas. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran terdiri dari 114 surah dan ribuan ayat. Al-Quran berfungsi untuk memberikan petunjuk hidup, hukum-hukum, dan ajaran-ajaran moral bagi umat Islam. Sebagai sumber utama ajaran Islam, Al-Quran dijadikan sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupan. Apa itu hadis? Hadis adalah kumpulan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dicatat oleh para sahabatnya. Hadis berbeda dengan sunnah. Kalau hadis mencakup semua riwayat Nabi, sedangkan sunnah adalah praktik hidup Nabi yang menjadi contoh bagi umat Islam. Hadis dibagi menjadi 3, yaitu sahih atau valid, yang kedua hasan atau baik, dan yang ketiga yaitu dhaif atau lemah. Hadis membantu memahami Al-Quran dan memberikan rincian tentang ajaran Islam yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Apa itu ijma? Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Terdapat ijma sahabat atau kesepakatan sahabat Nabi dan ijma ulama, yaitu kesepakatan ulama dari berbagai generasi. Contohnya, penetapan 2 rakaat sholat tarawih sebagai kesepakatan di bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu qiyas. Qiyas adalah analogi atau perbandingan antara suatu kasus yang tidak ada nas atau teks hukumnya dengan kasus yang ada nas hukumnya dalam Al-Quran atau hadis. Melibatkan atau menetapkan hukum baru berdasarkan persamaan sebab atau ilat dengan hukum yang sudah ada. Contoh qiyas yaitu mengharamkan narkoba berdasarkan keharaman khamar karena memiliki ilat yang sama, yaitu merusak akal. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi kali ini yaitu sumber ajaran agama Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran adalah sumber utama yang memberikan petunjuk dan hukum-hukum dasar. Hadis melengkapi dan menjelaskan Al-Quran. Ijma adalah kesepakatan ulama yang menetapkan hukum setelah wafatnya Nabi. Sedangkan qiyas adalah analogi yang digunakan untuk menetapkan hukum baru berdasarkan persamaan sebab dengan hukum yang ada. Memahami dan mengikuti sumber-sumber ini membuat umat Islam menjalani kehidupan yang sejalan dengan ajaran Islam. Sekian dari presentasi saya kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.